Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Menghargai jasa pahlawan haruslah dibarengi dengan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Rasa bangga terhadap pahlawan dan rasa cinta terhadap tanah air harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata, bukan sebatas wacana. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah bukanlah isapan jempol belaka, melainkan suatu kenyataan. Para pejuang dengan segenap tenaga dan pikiran berusaha untuk memerdekakan tanah air. Indonesia berjuang tanpa lelah dan tanpa mengharap imbalan. Semangat para pejuang harus ditempuh oleh generasi muda sekarang. Untuk membangun semangat cinta tanah air tentu harus berlandaskan keyakinan. Apabila keyakinan tersebut sudah muncul, mudah membangun semangat cinta tanah air. Membangun semangat cinta tanah air merupakan bentuk upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan semangat kebangsaan. Orang yang tidak berusaha mencintai tanah airnya tidak akan tumbuh nasionalisme dan patriotisme di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kali ini saya berada di SMK 3 dan bersama Ibu Maulidah selaku pengajar di SMK 3 Banjarmasin. Izin bertanya, Bu, apa sih menurut Ibu itu nasionalisme dan patriotisme? Seperti yang kita ketahui, untuk definisinya, nasionalisme itu adalah perasaan cinta tanah air, ya kan, kemudian kalau untuk patriotisme itu adalah lebih ke sikap kita secara pribadi, bagaimana kita memberikan kemakmuran misalnya, atau dengan wujud dari cinta tanah air itu seperti apa. Oke, Bu, pertanyaan berikutnya, Bu, apakah nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di Indonesia masih ada? Menurut saya, nilai-nilai patriotisme dan juga nasionalisme itu di Indonesia itu tetap ada, masih ada. Karena anak-anak sekarang, anak-anak muda saat ini, mereka masih menjunjung tinggi rasa cinta tanah air seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian selain itu juga secara budaya, mereka juga masih menggunakan budaya-budaya dari daerahnya, kemudian budaya-budaya Indonesia, meskipun saat ini mereka itu juga melihat atau menonton dari budaya-budaya dari luar, tetapi tetap masih saya lihat itu meskipun di sosial media dan lain sebagainya, mereka tetap menunjukkan rasa cinta tanah air ataupun yang disebut dengan nasionalisme. Oke, Bu. Terus pertanyaan terakhir nih, Bu, apa sih, Bu, pesan-pesan dari Ibu kepada kaum muda, teruntuknya untuk saya dan teman-teman saya di kampus, agar dapat menemukan nilai nasionalisme dan patriotisme di zaman sekarang ini, Bu? Iya, untuk saat ini mungkin nasionalisme dan juga patriotisme untuk anak-anak muda itu mungkin beda zaman ya. Kalau sekarang kan zamannya itu lebih ke sosial media, teknologi juga canggih seperti itu. Mereka mudah untuk mengakses hal-hal atau budaya-budaya di luar negeri. Nah, untuk kiat-kiat mereka agar tidak tergerus oleh budaya asing untuk sehingga meluluhkan atau menipiskannya rasa nasionalisme juga patriotisme, yang mereka harus sadari adalah bahwa tanggung jawab negara Indonesia itu adalah dari mereka. Mereka sebagai generasi emas yang harus memajukan Indonesia, yang harus sadar bahwa rasa cinta tanah air itu yang nomor pertama. Ya, dari apa yang mereka lakukan itu adalah untuk memajukan Indonesia. Untuk anak-anak muda, mungkin wujud konkretnya yang bisa mereka lakukan seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan aturannya, tidak mencampur adukan dengan bahasa asing, misalnya baik itu ketika di acara formal ataupun tidak formal.
mahasiswa ataupun anak muda saat ini kan mereka terkadang merasa keren atau luar biasa dengan menggunakan bahasa asing. Padahal kiat-kiat yang menggunakan bahasa Indonesia itu adalah salah satu dari cinta tanah air. Nah, kemudian selanjutnya mahasiswa atau anak muda saat ini juga bisa lebih mengembangkan atau menjadi pelaku dalam budaya, bisa dari seni, bisa dari misalnya melestarikan pakaian seperti kita saat ini di Banjarmasin. Khas kita itu kan adalah sasirangan. Nah, mungkin jangan sampai malu untuk menggunakan sasirangan. Anak-anak muda saat ini terkadang merasa dia seperti orang tua atau seperti orang usianya lebih dari berapa puluh tahun dari usia sebenarnya karena menggunakan sasirangan. Padahal sasirangan itu dia memiliki motif yang meskipun anak muda yang memakai tetap terlihat muda. Nah, kadang-kadang ada pola pikir yang menurut saya agak kurang lah, karena nah ini dari sini kan karena kita melestarikan budaya tadi itu otomatis itu juga berimbas pada negara kita Indonesia. Nah, itulah salah satu bukti cinta tanah air kita kepada Indonesia. Oke Bu, terima kasih Bu telah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancara.